Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan nikmat tiada hentinya. Cinta kepada hamba-Nya suci dan murni, kepadanya lah kita mengabdi sehingga terciptanya Indonesia yang subur di bumi pertiwi ini. Salawat berpadukan salam tidak lupa pula kita offerkan kepada seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau merupakan buah jantung hati daripada Aminah, anak daripada Abdullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada al dan sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya kepada Abu Abi wal Abiya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu waj'al jannata maswahu. Kata-kata penghormatan saya kepada Abadi selaku pimpinan Ma'had Asasun Najah serta keluarga beliau, semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada dewan juri yang telah memanggil nama baik saya, serta kepada dewan guru yang telah mengajari kita dari waw yang bermakna dan sehingga mengajari kita ke semua kemudian maknanya. Sebagai penduduk yang berfikir kritis, sudah sepatutnya kita bangga dalam berbagai hal. Mengenai fenomena ini, atas dasar inilah terbukalah hati saya untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan dalam sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fadli Abdullah dalam kajiannya. Ungkapan di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk sebuah keluarga yang baik. Bila kita ingin membangun sebuah keluarga, maka bangunlah keluarga yang Islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak dibangun lagi atas dasar cinta dan iman, atas dasar nafsu dan kepalsuan. Cinta yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh karena itu hadirin, tidak mustahil untuk kita melahirkan generasi-generasi perampok, penjilat dan koruptor, serta sampah masyarakat yang pada
tanah bangsa. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhaifan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seandainya di belakang mereka meninggalkan anak-anak mereka yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mengandalkan perkataan yang benar. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, bukan karena lemah ekonomi, lemah fisik, sosial, emosi yang tidak berpendidikan, sehingga lahirlah keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Bahkan yang lebih tragisnya hadirin, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut Imam Az-Zabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta pakar mayoritas Islam mengatakan bahwa ayat tadi ditujukan terhadap orang-orang tua yang sakit-sakitan, yang lanjut usia, serta mendapat tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit mengatakan bahwa ayat tadi ditujukan terhadap orang-orang tua yang cemas, khawatir terhadap generasi-generasi mereka yang lemah. Hadirin, ma'asyiral muslimin, shalom penghuni surga. Menurut statistik tahun 2019, Indonesia yang mayoritasnya Islam dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% anak-anak tidak pernah membaca Al-Quran. Fakta ini cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita hadirin. Disadari atau tidak disadari, ini merupakan rencana awak barat dalam menjelajahi dunia Islam. Seorang Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang mayoritasnya Islam dan fanatik dengan keislamannya, yang paling utama menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita dapat menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak dapat menghancurkan mereka. Hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, sekolah merupakan madrasah utama yang berkewajiban untuk mendidik, mengarah dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitu Madrasatul Ula, rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan generasi remaja yang kuat. Lantas, bagaimana cara menciptakan generasi-generasi yang Quran? Adapun faktor-faktor yang menjadikan kita menjadi generasi-generasi yang Quran, itu ada 3 sebab. Yang pertama, mempelajari Al-Quran sebagai rujukan utama dalam beramal, atau dalam istilah lain, way of life, pedoman hidup. Mereka para sahabat merupakan Al-Quran yang berjalan. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, jika Al-Quran dilarang, maka mereka segera melaksanakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah
alaihi wasallam. Karena qulquhul Quran itu berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mereka mempelajari Al-Quran untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Quran bukan sekadar membaca saja, bukan sekadar untuk menambah ilmunya saja, bukan sekadar menikmati keindahan keindahannya saja, tapi mereka membaca Al-Quran untuk menerima perintah pribadi sesama. Mereka diibaratkan prajurit atau pasukan yang berada dalam sebuah lapangan. Mereka mengerjakan setelah apa yang dikatakan oleh bosnya. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang kondisi-kondisi para sahabat yang mengaji. Di antaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika di antara kami para sahabat menghafal atau mengaji antara ayat-ayat Al-Quran dan ia tidak berani menambahnya lagi sebelum mengerti betul maknanya dan cara beramalnya. Setelah ayat tadi turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana cara menjaga keluarga-keluarga kami?" Lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu dengan cara cegah mereka dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka masuk Islam dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tertawa dan pernah menangis. Lalu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Kenapa Umar menangis?" Lalu Umar menjawab, "Saya menangis karena teringat masa jahiliyah lalu. Aku menanamkan anak-anakku karena aku merasa malu aku memiliki anak-anak perempuan. Aku tertawa karena teringat masa jahiliyah lalu. Aku pernah menyembah patung. Yang patung tersebut aku buat dari makanan. Aku bawa kemana-kemana. Di sana aku kelaparan di tengah-tengah hutan yang lebat. Aku makan patung tersebut." Mereka para sahabat menjadi biar mereka. Muhammad sebagai Rasulnya, Allah sebagai Rabbananya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'samuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna yu'marun. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang bahan api neraka tersebut adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih lanjutnya hadirin, menurut Imam Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifa'una Aidul Abna ala Qiyamihimul Quluqiyah mengatakan bahwa anak-anak butuh materi, anak-anak juga butuh tarbiyah dan jasmaniah. Namun anak-anak lebih jauh memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah serta Qur'aniyah. Sejarah ini telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, dan Daniel Boy, seorang La Costa Nutrasa Amerika Serikat,
yang tidak betah di rumah. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.